Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aryo di sini masih dalam sesi tentang wawancara. Kita masuk kepada sesi yang berikutnya, topik berikutnya yaitu tentang pencatatan dan penilaian dalam proses wawancara. Ini menjadi satu bagian tidak terlepaskan. Jadi wawancara itu nggak hanya sekedar nanya, gitu. Walaupun sebetulnya saya juga lebih suka menyebut wawancara itu the art of questioning, gitu ya, seni dalam bertanya. Namun juga gitu ya, salah satu keterampilan yang dibutuhkan dalam proses wawancara itu tidak hanya sekedar bertanya tapi mendengarkan, gitu ya, karena itu juga yang menjadi kunci, yaitu bahwa kita mendengarkan. Cuman masalahnya mendengarkan di sini bukan hal yang juga mudah, gitu ya, terlebih lagi kalau kita harus mewawancarai banyak orang, gitu ya. Pada titik tertentu mungkin kita akan menjadi bosan dengan wawancara. Nah, bagaimana cara meminimalisir kebosanan? Bagaimana supaya kita tidak sampai mengantuk, katakan, dengan proses wawancara? Kita bisa melakukan pencatatan di situ. Sambil bertanya, sambil mendengarkan, kita juga mencatat. Nah, kali ini kita akan bicara tentang bagaimana pencatatan dan penilaian. Oke. Oh wait. Ya, teknik pencatatan di sini, bahwa pencatatan itu diperlukan dalam proses wawancara karena itu adalah bagian dari proses untuk kita mengumpulkan bukti. Adanya catatan menjadi bukti objektif dari hasil wawancara, karena mungkin pada satu titik kita akan dipertanyakan, kenapa Anda memutuskan itu, kenapa kok Anda mengambil keputusan seperti ini, mengapa Anda menilai seperti ini dan sebagainya. Nah, maka dengan catatan itulah sebagai bukti otentiknya. Terlebih lagi bahwa ingat, prinsip dasarnya adalah pengumpulan bukti, bukan penghakiman. Sehingga catat, gitu. Apa yang kita catat? Ya, kita catat poin-poin yang menarik, kata kuncinya. Karena apa? Walaupun itu nanti sudah direkam, gitu ya, tapi setidaknya kita mendapatkan kata kunci, sehingga ketika kita membaca, kita bisa merecall kembali, memanggil ingatan kita tentang proses wawancara itu. Beri judul kata-kata atau kata kunci ceritanya, lalu catat secukupnya untuk Anda dapat menarik kesimpulan. Jadi tidak seperti mencatat semua omongan kayak verbatim gitu, enggak, gitu ya. Gitu. Catat apa yang disampaikan, bukan kesimpulannya, gitu. Jadi tidak pencatatan yang sifatnya deskriptif, bukan inferensial, seperti itu kira-kira. Nah, dalam proses wawancara berbasis perilaku, untuk bisa mendapatkan framework cerita yang utuh, gitu ya, kita menggunakan pendekatan STAR. STAR ini sudah sangat familiar sebetulnya, tapi saya menambahkan di sini adalah plus, gitu ya. Nanti plusnya apa? Oke. Yang pertama adalah situasi, gitu ya. Bagaimana situasinya di saat itu? Kapan, di mana, ceritanya bagaimana, gitu ya? Sama siapa, gitu ya? Siapa pihak-pihak yang terkait dan sebagainya. Semakin dia bisa mendapatkan kedetailan, maka kita bisa melihat bahwa oke, dia benar-benar mengalaminya, gitu. Lalu task, gitu ya, tugasnya. Jadi apa tugasnya pada saat itu? Itu untuk melihat sejauh mana interviewee itu memahami kasus atau kondisi atau situasi atau konteks permasalahan yang dihadapi, dan dia tahu, gitu loh, dia itu harusnya diharapkannya seperti apa. Namun ketika situasi kritis yang terjadi, gitu ya, maka dia mungkin akan merespon yang berbeda. Nah, disitulah kita sebut sebagai actionnya. Apa perilakunya dia, gitu ya, apa perilakunya, gitu, apa tindakannya dia saat itu, apa respon dia dan sebagainya. Ini yang nanti akan kita tangkap sebagai peak experience-nya dia. Tapi kita tidak hanya sekedar melihat peak experience dia seperti apa, tapi juga kita akan lihat apa alasannya dia memunculkan perilaku tersebut, apa modal yang dimiliki dan sebagainya dan sebagainya. Itu dari situasi, task, dan juga resultnya, gitu. Jadi ini kita lihat sebagai satu kesatuan framework untuk melihat apakah memang satu cerita ini relevan atau tidak, cerita ini nyata atau tidak, gitu. Karena pada titik tertentu, yaitu tadi, kalau kita menghadapi orang yang bluffing, kita menghadapi orang yang slip, dia akan sangat pintar sekali untuk mengalihkan pembicaraan atau mengalihkan isu dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita punya frame yang jelas ini, kita bisa melihat, gitu, ini sudah terpenuhi atau belum starnya, gitu. Tadi saya menyampaikan bahwa star itu plus, gitu, ada komunikasi. Sekali lagi, komunikasi di sini jangan terus Anda terkesima oleh komunikasi cara dia meyakinkan orang, gitu ya. Nah, ini bahaya, gitu ya, kalau kita hanya menekankan pada komunikasinya saja, gitu. Ini bukan bicara tentang bagaimana dia influencing others, gitu ya, tapi bahwa apakah memang dia contoh katakan apakah ada eye contact atau tidak, gitu ya.
Dari situ kan kita bisa melihat bagaimana dia memang menceritakan ini sesuatu yang real atau sesuatu yang sifatnya bohongan dan sebagainya. Selain komunikasi juga impact. Bagaimana impact dari cerita tersebut? Apakah itu sesuatu cerita yang positif atau cerita yang negatif? Karena gitu ya, peak experience, critical incidents itu tidak hanya sesuatu yang bersifat yang berhasil saja. Sesuatu yang negatif pun masih bisa kita identifikasi sebagai sebuah peak experience juga. Nanti tergantung pada bagaimana dia menyikapinya. Hal ini berhubungan dengan result ini tadi. Oke, nah star sendiri di sini ada 3 jenis star. Yang pertama adalah star parsial, yaitu dia tidak memberikan star yang utuh. Jadi situasinya mungkin dia bisa cerita gitu, tapi tasknya dia nggak bisa cerita, atau resultnya dia nggak bisa cerita dan sebagainya. Atau kita akan menghadapi fake star. Fake star itu dia seakan-akan dia bisa cerita dengan runtut dan sebagainya, tapi itu sesuatu yang mungkin dia tidak mengalaminya atau tidak berbasis pada pengalamannya atau lebih bersifat general. Contoh gitu ya, ketika dia memilih kata biasanya, pada umumnya gitu ya, atau dia menggunakan kata ganti kami gitu ya. Nah, tapi ini juga harus hati-hati karena dalam konteks budaya tertentu gitu ya, kata ganti saya itu bisa jadi kita gitu. Nah, kita harus pahami di mana kita mewawancarai. Lalu yang berikutnya adalah star yang kita cari adalah star yang utuh, di mana keempat komponen ini memang ada gitu. Dan ini bisa kita kita analisis lebih lanjut. Oke. Nah, selanjutnya gitu ya, kita akan melakukan penilaian ya gitu ya. Walaupun penilaian ini bukan sesuatu yang sifatnya rule of thumb atau sesuatu yang ya, tapi ini sekedar dan juga teknik penilaian ini akan bergantung pada standar kriteria atau standar form penilaian yang digunakan gitu. Tapi setidaknya kalau kita mau menjadi tiga kriteria gitu ya, ya memenuhi, cukup memenuhi, dan tidak memenuhi. Nah, kalau cukup memenuhi itu kita melihatnya kategorinya adalah perilaku kuncinya sesuai dengan indikator gitu ya, memadai, diperlihatkan secara konsisten, pada pengalaman yang relevan, dalam konteks pekerjaannya kuat sekali gitu ya. Kalau cukup ya maka perilaku tersebut muncul sesuai dengan indikator namun kurang adekuat, kurang ada bukti yang kuat, atau dia sendiri tidak bisa menceritakan alasannya atau sampai pada mengakar gitu. Nah, kalau tidak memenuhi maka perilaku tersebut tidak sesuai atau tidak ada. Tidak ada ini bukan berarti bahwa kita tidak menanyakan, itu berbeda gitu. Tidak ada karena memang dia tidak melakukannya seperti itu. Oke. Nah, ini ada beberapa panduan yang bersifat umum ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya keberhasilan. Maka kita akan lihat apakah satu, perilaku tersebut diceritakan secara terstruktur, terencana, dieksekusi dengan baik, dan dia juga dapat menangkap proses belajar yang diceritakan dari pengalaman tersebut, maka kita bisa mengatakan bahwa dia sangat memenuhi gitu ya. Nah, kalau perilaku yang diceritakan itu sesuatu yang tidak menunjukkan interview cukup merencanakannya namun dia tidak siap, atau bahkan dia tidak terencana, atau sesuatu yang bersifat kebetulan gitu tanpa alasan yang jelas, maka Anda dapat memberikan penilaian yang dia ya cukup memenuhi lah di kriteria rata-rata gitu ya. Lalu ketika perilaku yang diceritakan menunjukkan dia tidak bisa merencanakannya, dia tidak tahu apa yang dilakukan, bahkan tidak relevan dengan situasinya, maka kita bisa mengatakan itu tidak memenuhi kriteria. Tadi saya sampaikan bahwa perilaku ini tidak hanya bicara tentang keberhasilan, tapi sesuatu yang kegagalan pun itu juga bisa kita lihat. Bagaimana melihatnya? Seperti ini contohnya. Ketika dia melihat kegagalan gitu, perilaku yang tidak terencana dengan baik, dia tidak efektif dan tidak menunjukkan adanya upaya memperbaiki, maka kita mengatakan bahwa dia tidak memenuhi karena dia tidak ada upaya untuk memperbaiki, dia tidak efektif dalam merespon itu dan sebagainya. Nah, namun kalau dia ada ada upaya-upaya untuk memperbaiki, atau ada sesuatu perilaku yang cukup efektif atau mungkin tidak efektif tapi ada upayanya gitu ya, maka kita bisa mengatakan itu cukup memenuhi. Namun ketika dia menghadapi kondisi yang sulit, dia punya kemampuan analisa yang bagus, akar permasalahannya dia pahami dengan jelas, lalu dia melakukan perbaikan-perbaikan dan dia mengukur keefektifan dari tingkah lakunya itu dan melakukan perencanaan agar kemudian hari tidak terjadi kegagalan yang sama dan sebagainya, maka kita bisa melihat bahwa dia memenuhi kriteria tersebut. Oke, nah ingat gitu ya, penilaian yang Anda berikan itu ditunjang oleh catatan yang ada. Jadi catat dulu baru menilai gitu. Berikan catatan pula kapan perilaku tersebut muncul. Ingat, semakin dekat semakin dekat kemunculannya itu semakin baik, seperti yang pada video-video sebelumnya yang saya sampaikan gitu ya. Termasuk juga seberapa sering perilaku tersebut. Semakin sering semakin baik. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah seberapa relevan pengalaman subjek dengan kondisi yang dihadapi saat ini.
Apakah memang perilaku tersebut sangat sesuai dengan konteks nanti pekerjaan atau perilaku yang dihadapi saat ini. Contoh, kalau kita bicara tentang pekerjaan, ya mungkin kita akan menggali terkait dengan pekerjaan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.